Hidup Pak Jono seret seperti aliran air yang tersumbat lumpur. Setiap hari ia mendorong gerobak mie ayam tuanya menyusuri jalan desa yang sepi. Roda gerobak berdecit. Kayu lapuknya berderit pelan di bawah panas matahari. Tak ada pembeli. Tak ada suara selain angin dan langkahnya sendiri. Warung kecil di halaman rumahnya pun makin jarang buka. Dapur sudah lama tak mencium aroma bawang goreng. Uang habis untuk membeli bahan, tapi tak pernah kembali dalam bentuk keuntungan. Hutang menumpuk, anak sakit, istri diam tapi matanya penuh kecewa. Malam-malamnya dihabiskan di bawah lampu minyak yang redup, menatap tumpukan uang receh di kaleng berkarat. Kadang ia hanya duduk, menatap kosong keluar jendela, mendengar lolongan anjing yang entah kenapa selalu terdengar lebih dekat dari biasanya. Sampai suatu malam, saat hujan turun tipis, ia berjalan tanpa arah keluar rumah. Langkahnya membawa ke arah pohon beringin tua di ujung jalan desa, tempat yang katanya dikeramatkan orang-orang dulu. Angin di sana terasa lain, dingin, berat, seperti ada yang mengawasi dari balik kabut. Di tempat itulah, sesuatu berbisik dalam hatinya. Sebuah tawaran yang tak terdengar dengan telinga, tapi terasa di dada, lembut tapi menekan. Janji kekayaan, kelancaran, dan kemakmuran, tapi disertai sesuatu yang lain, sebuah ikatan, bukan dengan manusia. Malam itu, Pak Jono pulang dengan langkah gontai, membawa sesuatu yang tak terlihat, namun sejak saat itu, keberuntungannya berubah. Warung mie ayamnya tiba-tiba ramai, pembeli datang silih berganti, rasa mie-nya dikatakan paling enak di desa, bahkan tak sedikit yang datang dari luar kota. Uang mengalir deras. Hidupnya berubah total, namun di balik pintu rumah, setiap malam Jumat, ada suara langkah pelan melewati dapur. Aroma bunga melati selalu menguar di udara, diikuti suara lirih seorang perempuan tertawa di dekat telinga. Dan sejak itu, Pak Jono tak pernah lagi tidur nyenyak. Sejak hari itu, keberuntungan datang seperti badai. Gerobak tua yang dulu sepi kini tak pernah berhenti diserbu pembeli. Dari pagi sampai larut malam, antrean panjang mengular di pinggir jalan. Aroma kaldu mie ayam Pak Jono menebar jauh, menggoda siapapun yang lewat. Setiap mangkuk yang disajikan terasa lebih gurih dari hari sebelumnya, meski ia tak pernah tahu apa yang membuat rasanya begitu berbeda. Uang hasil dagangan menumpuk cepat. Ia membeli rumah baru, memperbaiki gerobak, dan membeli sepeda motor untuk anaknya. Istrinya yang dulu murung mulai tersenyum lagi. Walau ada sesuatu di wajah perempuan itu, semacam rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Karena setiap malam Jumat, ada yang berubah di rumah itu. Menjelang tengah malam, lampu dapur berkedip-kedip, seperti tak tahan menahan sesuatu yang tak kasat mata. Pintu belakang akan berderit terbuka sendiri, diikuti aroma bunga melati yang sangat pekat, begitu pekat sampai membuat dada sesak. Di ruang tengah, di mana uang hasil dagang disimpan, udara menjadi lembab dan dingin, seolah ada kabut yang menetes dari langit-langit. Istrinya pernah bercerita bahwa saat tidur, ia sering merasa kasurnya berat di satu sisi, seperti ada seseorang duduk di sana. Tapi ketika membuka mata, tak ada siapapun, hanya bantal yang basah oleh air, entah dari mana asalnya. Pak Jono menganggap semua itu halusinasi, sampai suatu malam ia sendiri yang mengalaminya. Malam itu bulan tertutup awan, dan angin bertiup dari arah timur, membawa bau tanah basah dan kemenyan. Ia terbangun karena mendengar suara lembut dari arah dapur, seperti seseorang sedang mengaduk air di panci besar. Ketika melangkah mendekat, ia melihat sendok kayu bergerak sendiri di atas wadah kaldu. Di permukaannya, bayangan perempuan samar menatapnya dari dalam air, wajahnya pucat, rambut panjang menutupi separuh wajah. Tapi senyumnya jelas terlihat. Aroma melati makin tajam, hampir memuakkan. Lalu terdengar bisikan, "Aku sudah menepati janji, sekarang giliranmu, Jono." Sejak malam itu, setiap kali ia membuat mie ayam, selalu ada satu mangkuk yang disisihkan, diletakkan di meja belakang rumah, lengkap dengan segelas air putih dan sejumput bunga. Tak ada yang tahu siapa yang memakannya, tapi keesokan paginya, mangkuk itu selalu kosong. Semakin hari, usaha Pak Jono makin besar, tapi wajahnya makin pucat. Matanya cekung, suaranya berat,
seperti orang yang menanggung sesuatu di luar batas manusia. Kadang, saat ia berdagang, orang-orang melihat sosok perempuan muda duduk di dekat gerobaknya. Wajahnya manis, tapi matanya kosong. Bila ditanya siapa itu, Pak Jono hanya menjawab pendek, "Pembantu baru." Tapi tak ada yang pernah melihat perempuan itu berjalan atau bicara. Ia hanya duduk diam, menatap mangkuk mie ayam yang mengepul di tangan Pak Jono, seolah mengawasi agar tak ada yang salah dalam setiap adonan. Suatu malam, istri Pak Jono mencoba membuang sesajen yang disiapkan suaminya, merasa muak dengan semua ritual aneh itu. Tapi malamnya, rumah bergetar, panci-panci di dapur jatuh berserakan, dan suara tawa perempuan menggema di seluruh ruangan. Keesokan paginya, istri Pak Jono ditemukan di dapur dalam keadaan pingsan. Rambutnya memutih sebagian, matanya terbuka lebar tanpa suara. Sejak kejadian itu, Pak Jono tak pernah mengizinkan siapapun masuk ke dapurnya lagi. Ia mengunci ruangan itu setiap malam, dan hanya dia yang tahu kapan pintunya dibuka, tepat ketika aroma melati kembali menebal di udara. Semakin kaya ia, semakin sering terdengar suara langkah kaki perempuan di rumahnya. Terkadang suara itu berhenti di depan kamar anaknya. Kadang terdengar suara lembut yang memanggil, seperti ibu yang meninabobokan anaknya. Tapi suara itu terlalu dalam, terlalu dingin, terlalu bukan manusia. Warga desa mulai berbisik. Beberapa pelanggan mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di belakang Pak Jono saat ia menyiapkan pesanan. Rambut panjang, wajah tanpa mata, tapi tersenyum seolah menikmati hasil kerja suaminya. Hari-hari Pak Jono berubah menjadi hitungan uang dan doa yang tidak pernah selesai. Setiap pagi, antrean pembeli sudah menunggu bahkan sebelum matahari naik. Semua orang memuji kelezatan mie ayamnya, kaldu yang gurih, daging ayam yang empuk, aroma bumbu yang menggoda. Tapi bagi Pak Jono, setiap mangkuk mie yang terhidang membawa rasa takut. Ada sesuatu yang ia tahu, tapi tak pernah berani ucapkan. Setiap kali ia mengaduk panci besar, ia selalu melihat bayangan wajah perempuan itu di permukaan kuah. Kadang tersenyum, kadang hanya menatap tanpa mata. Jika ia terlalu lama memandang, wajah itu akan memudar. Tapi uap panas dari panci berubah jadi aroma melati busuk, seperti bunga yang sudah lama dikubur. Malam-malamnya tak lagi tenang. Pintu rumah berderit tanpa sebab. Dinding bergetar halus seperti ada sesuatu yang berjalan di dalamnya. Kadang, suara perempuan bernyanyi lirih terdengar dari belakang rumah. Lagu yang tidak pernah ia kenal. Dengan nada-nada yang menusuk telinga dan membuat bulu kuduk berdiri. Anaknya yang masih kecil mulai ketakutan. Beberapa kali ia mengigau, menyebut ada ibu lain yang datang saat malam. Ibu yang rambutnya panjang sampai lantai, membawa mangkuk mie panas dan menyuruhnya makan sambil tersenyum. Pagi harinya, di lantai kamar anaknya, selalu ditemukan jejak kaki basah yang menuju ke arah dapur. Semakin lama, ritual itu menuntut lebih banyak. Setiap Jumat malam, selain sesajen mie dan air putih, Pak Jono harus menyiapkan sepotong daging mentah. Ia tak tahu untuk apa, tapi setiap kali ia coba menghentikan kebiasaan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Panci kaldu meluap sendiri, uang hasil dagangannya hilang separuh. Dan yang paling parah, suara dari sumur belakang memanggil namanya, berulang-ulang, sampai fajar tiba. Pak Jono mulai jarang berbicara, matanya kosong, suaranya berat, tubuhnya semakin kurus. Tapi gerobak mie ayamnya semakin ramai, seolah sesuatu memastikan rezekinya tetap lancar, meski jiwanya perlahan dikikis habis. Orang-orang mulai menyebut mie ayamnya terlalu enak untuk manusia. Beberapa pelanggan bahkan berkata mereka merasa kenyang, tapi tetap ingin makan lagi dan lagi, tanpa bisa berhenti. Desas-desus pun menyebar. Ada yang bilang kaldu Pak Jono dibuat dari sesuatu yang tidak boleh disebut. Ada pula yang bersumpah melihat tangan perempuan keluar dari panci saat ia menutupnya. Namun anehnya, setiap orang yang mengucapkan gosip itu akan jatuh sakit atau kehilangan sesuatu keesokan harinya. Entah uang, entah keluarga. Rumah Pak Jono semakin sepi dari cahaya. Jendela selalu tertutup, pintu belakang digembok dari luar. Tapi setiap malam terdengar suara langkah seseorang di dalam dapur, diiringi suara seret panci dan tawa pelan seorang perempuan. Kadang,
Dari celah jendela, warga melihat cahaya lilin bergerak pelan, seperti ada dua sosok sedang duduk berhadap-hadapan. Suatu malam, tetangga sebelah rumah mendengar suara tangisan panjang, serak, seperti suara perempuan yang sedang melahirkan, disusul bau amis dan kemenyan yang sangat tajam. Tapi keesokan harinya, saat mereka mencoba menanyakan, Pak Jono hanya menatap dengan mata merah dan senyum kaku di wajahnya. Tak lama setelah itu, istrinya benar-benar pergi dari rumah. Tidak ada yang tahu kemana. Warga hanya menemukan pakaian sobek di tepi sumur, dengan bekas tangan seperti terbakar di kainnya. Dan di malam yang sama, gerobak mie ayam Pak Jono beroperasi seperti biasa, tapi dengan sesuatu yang berbeda. Mangkuk tambahan di pojok meja, yang selalu ia letakkan sendirian, tanpa pernah dijual kepada siapapun. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, Desa Karangjati selalu diselimuti aroma melati busuk. Angin berembus dari arah rumah Pak Jono, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara perempuan tertawa. Tawa yang lembut, tapi terlalu dingin untuk manusia. Suatu malam, setelah berbulan-bulan diteror bau melati busuk dan suara aneh dari rumah Pak Jono, warga Desa Karangjati akhirnya tak tahan lagi. Mereka sepakat datang beramai-ramai, dipimpin kepala dusun dan seorang ustaz tua yang terkenal berani menghadapi gangguan makhluk halus. Lampu-lampu minyak dinyalakan, doa dibacakan. Mereka mendatangi rumah itu tepat ketika malam turun tanpa bulan. Rumah Pak Jono tampak gelap, tapi dari celah jendela dapur tampak cahaya berkelip, seperti nyala lilin yang bergerak pelan. Ketika pintu diketuk, tak ada jawaban. Tapi suara panci bergesek pelan terdengar dari dalam, diikuti tawa kecil seorang perempuan yang lirih, sangat lirih, namun membuat kulit semua orang merinding. Ustaz itu membaca doa dan membuka pintu dengan paksa. Bau amis bercampur melati langsung menyeruak. Di dalam rumah, lantai penuh bekas langkah kaki basah. Di meja dapur, ada semangkuk mie ayam yang masih mengepul, tapi dagingnya berwarna kehitaman. Dan di atasnya, sehelai rambut panjang tergeletak melingkar seperti ular. Gerobak dagangannya berdiri di pojok ruangan, dengan mangkuk-mangkuk tersusun rapi. Tapi di bawah gerobak itu, seseorang berteriak melihat sesuatu yang membuat semua mundur ketakutan. Tubuh seorang perempuan, setengah membusuk, berbaring di sana. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya membeku kaku seperti boneka. Di samping tubuh itu, ada sesajen bunga, uang logam, dan mangkuk kaldu yang sudah mengering. Ustaz itu segera menyuruh warga keluar. Tapi sebelum sempat membaca doa pengusiran, Pak Jono muncul dari balik pintu kamar. Wajahnya pucat, matanya merah seolah tak tidur berminggu-minggu. Ia tidak marah, tidak menjerit, hanya berdiri diam, menatap semua orang dengan senyum kaku di bibirnya. Tanpa bicara, ia berjalan pelan ke arah tubuh perempuan itu, lalu duduk di lantai, menatapnya seperti menatap seseorang yang sedang tertidur. Warga gemetar, beberapa mulai mundur, tapi saat Ustaz mencoba mendekat, panci di atas kompor mendadak bergetar keras. Tutupnya meloncat, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat, berputar di udara membentuk wajah perempuan yang sama dengan yang ada di bawah gerobak. Wajah itu tersenyum, lalu membuka mata. Angin berhembus kencang, semua lampu padam. Teriakan warga bercampur suara tawa perempuan yang menggema dari setiap sudut rumah. Ketika subuh tiba, rumah itu sudah kosong. Tak ada Pak Jono, tak ada tubuh perempuan. Hanya gerobak mie ayam yang masih berdiri di dapur dengan satu mangkuk mie di atasnya, mengepul hangat, seolah baru saja disajikan. Setelah kejadian itu, warga sepakat menutup rumah itu dengan papan dan doa. Tapi beberapa minggu kemudian, kabar aneh mulai beredar. Warung mie ayam baru muncul di pinggir jalan kota sebelah. Gerobaknya mirip sekali dengan milik Pak Jono. Nama di papan kayunya pun sama, mie ayam Jono rasa asli Karangjati. Banyak orang datang mencoba, dan semua bilang rasanya luar biasa. Terlalu gurih untuk mie ayam biasa. Tapi setiap kali mereka makan, selalu ada bunga melati kering di dalam mangkuk. Sehelai, seolah diselipkan dengan sengaja. Dan anehnya, setiap pembeli yang makan di sana, selalu bermimpi hal yang sama malamnya. Mimpi duduk di dapur tua, ditemani perempuan berambut panjang yang tersenyum di balik uap panas, sambil berbisik.
Mau tambah? Sayang, beberapa bulan setelah lenyapnya Pak Jono dan istrinya, kehidupan di desa Karangjati kembali tampak normal. Pohon beringin tempat ia dulu sering duduk ini di pagar warga. Rumahnya ditutup rapat dan dianggap terlarang untuk didekati. Tapi keheningan itu tak berlangsung lama. Kabar mulai menyebar dari kota sebelah, sekitar 2 jam perjalanan dari Karangjati. Orang-orang bercerita tentang sebuah warung mie ayam baru yang selalu ramai meski baru buka. Letaknya di pinggir jalan besar, di bawah pohon asam tua, dengan gerobak kayu berwarna coklat kusam. Nama yang tertulis di papan atasnya membuat bulu kuduk siapapun yang mengenalnya berdiri. Mie ayam Jono, rasa asli Karangjati. Pemiliknya bukan Pak Jono, melainkan seorang lelaki muda bernama Raffi, perantau yang mengaku membeli gerobak itu dari pasar loak di daerah perbatasan. Ia tak tahu siapa pemilik sebelumnya, hanya bilang bahwa gerobak itu masih bagus dan murah. Namun sejak hari pertama berjualan, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Kuah mie-nya terasa luar biasa lezat. Tak peduli siapa yang memasak, rasanya selalu sama. Bahkan ketika Raffi sakit dan digantikan temannya, rasa mie ayam itu tetap tidak berubah, gurih, lembut, dan meninggalkan aroma melati yang samar di udara. Pelanggan berdatangan dari berbagai tempat. Dalam waktu 2 minggu, warung itu sudah dikenal luas. Setiap malam, antrean tetap ramai sampai lewat tengah malam. Dan selalu ada pembeli terakhir yang datang, perempuan muda berambut panjang, mengenakan kebaya putih. Ia selalu duduk di pojok, memesan 1 mangkuk tanpa bicara, lalu memakan perlahan tanpa menatap siapapun. Setelah selesai, ia menaruh uang kertas yang baunya aneh, seperti tanah basah dan bunga busuk. Ketika Raffi memegang uang itu, ujung jarinya terasa dingin seolah menyentuh air kuburan. Raffi mencoba mengabaikannya. Ia hanya berpikir semua itu kebetulan. Tapi sejak kehadiran perempuan itu, hidupnya mulai berubah. Rezekinya melimpah, tapi tubuhnya lemah. Matanya cekung. Dan setiap malam ia mendengar suara sendok mengaduk panci sendiri dari dapur. Padahal ia sedang tidur. Terkadang, ketika membuka gerobak pagi-pagi, mie dan kaldu sudah siap seperti ada yang memasak diam-diam saat malam. Suatu malam, Raffi memutuskan begadang untuk mencari tahu. Pukul 2 dini hari, ia bersembunyi di belakang tirai, mengintip ke arah gerobak yang ia simpan di ruang tengah kontrakannya. Lampu dapur mati, hanya cahaya remang dari luar yang masuk. Lalu ia mendengar suara langkah pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai. Aroma melati memenuhi ruangan. Raffi menahan napas. Dari balik tirai, ia melihat rambut panjang menjuntai menutupi wajah perempuan itu, duduk di kursi kayu, mengaduk kuah mie sambil bersenandung pelan. Suaranya lirik, sendu, tapi ada gema aneh di dalamnya, seperti berasal dari tempat yang jauh di bawah tanah. Raffi terpaku saat perempuan itu berhenti bernyanyi. Ia menoleh, dan seolah tahu ada yang mengintip, bibirnya perlahan melengkung. Senyum itu bukan senyum manusia. Esoknya, Raffi demam tinggi. 3 hari ia tak bisa berdiri. Dan selama itu, warung tetap buka, padahal ia tak menyuruh siapapun menjaga. Teman-temannya bilang mereka melihat warungnya tetap melayani pembeli seperti biasa. Tapi anehnya, tak ada yang bisa menjelaskan siapa yang berdiri di balik gerobak malam itu. Saat Raffi sembuh dan memeriksa uang hasil jualan, beberapa lembar uang terasa lembab, dingin, dan berbau melati busuk. Dan di salah satu lembar, tertulis dengan tulisan samar seperti bekas darah kering. Janji belum lunas. Sejak hari itu, Raffi mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat hutan gelap di mana suara perempuan memanggil namanya. Ia berjalan menuju sumber suara. Dan di sana, di bawah pohon besar yang dipenuhi sesajen, berdiri seorang lelaki tua dengan mata merah dan senyum mengerikan. Wajahnya mirip Pak Jono. Lelaki itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah gerobak kayu di belakangnya, lalu berkata dengan suara berat. Dia sudah memilihmu. Raffi terbangun dengan keringat dingin. Di lantai dekat tempat tidurnya, ada jejak kaki basah yang menuju ke arah dapur. Dan di meja, 1 mangkuk mie ayam terhidang, masih hangat, mengepul uap harum yang bercampur bau bunga busuk. Hari-hari berikutnya, pembeli warung Raffi mulai mengalami kejadian aneh.
Beberapa di antaranya mengaku mendengar suara perempuan menangis di telinga mereka saat makan. Ada yang tiba-tiba pingsan. Ada pula yang jatuh sakit tanpa sebab. Namun warung itu tak pernah sepi. Semakin banyak korban jatuh, semakin panjang antreannya. Dan setiap Jumat malam, selalu ada satu porsi mie yang tidak dijual. Raffi menaruhnya di atas meja, menunduk, dan berbisik pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang duduk di depannya. Tak ada yang tahu kepada siapa mie itu disajikan, tapi setiap kali porsi itu diangkat, lampu-lampu di warung berkedip, dan angin dingin bertiup membawa aroma melati dari arah yang tak diketahui. Seminggu kemudian, seorang pelanggan yang penasaran mengikuti Raffi pulang seusai jualan. Ia bersembunyi di kejauhan, menunggu sampai laki-laki itu masuk rumah. Tapi malam itu, yang keluar dari warung bukan Raffi, seseorang, atau sesuatu, mendorong gerobak pelan, melintasi jalan kosong. Wajahnya samar, tapi rambutnya panjang menutupi dada, bergerak tanpa suara, menuju arah hutan tua di luar kota. Keesokan paginya, warung itu tutup. Orang-orang mengira Raffi pergi. Tapi 3 hari kemudian, papan, mie ayam Jono, rasa asli Karangjati, muncul di lokasi baru, beberapa kilometer dari situ. Pemiliknya berbeda lagi, lelaki lain, yang katanya membeli gerobak bekas dengan harga murah. Dan begitulah seterusnya, gerobak itu berpindah tangan dari satu orang ke orang lain, membawa keberuntungan cepat dan kehancuran perlahan. Setiap pemilik selalu hilang setelah waktu tertentu, namun warungnya tak pernah benar-benar mati. Bahkan hingga hari ini, di kota yang berbeda-beda, orang masih menemukan warung dengan papan kayu yang sama, aroma mie ayam yang sangat lezat, dengan bunga melati kering di dalam mangkuknya. Dan jika kamu makan di sana saat malam Jumat, jangan pernah meminta tambah porsi. Karena kadang, yang melayanimu bukan manusia lagi. Dulu, sebelum Pak Jono lahir, di hutan Karangjati ada seorang jin perempuan bernama Nyi Melati, penjaga sumber air yang sering dipakai orang pesugihan. Ia pernah mencintai manusia, tapi dikhianati dan dikubur hidup-hidup oleh orang itu. Sejak itu, siapapun yang menikah dengannya akan diberi kekayaan, tapi jiwanya dan darahnya akan jadi bayaran. Pak Jono dulu menandatangani perjanjian itu tanpa tahu, dan saat ia lenyap, ikatan itu berpindah ke gerobak mie ayam, simbol dari rezeki darah yang tak pernah putus. Kini, setiap kali gerobak itu dibuka oleh pemilik baru, Nyai Melati akan datang kembali, menagih janji. Dan di antara aroma kaldu yang gurih itu, ada satu rahasia yang tak boleh disebut. Setiap semangkuk mie yang kau makan, ada bagian dari nyawa seseorang di dalamnya.